Berani dah, cuma dia nyelop ya. Dia berani. Jadi pada tutik kantor pusat, tapi menyelamatkan janda uang, bini sendiri jadi janda tidak usah kan. Jadi Allah itu pengalaman aja. Allah Ta'ala menjadikan seperti itu. Akhirnya tangkui bini dua. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i mengatakan, ma ja'ani khairun qar min ashqar. Selama ini belum pernah saya mudah urusan, belum pernah kebaikan datang dari orang yang bermata biru atau yang berkulit putih kemerahan atau yang berambut pirang. Jadi sesuai pula dengan teori ilmu firasat yang dia pelajari di Yaman itu. Kemudian selanjutnya, qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepadaku Abul Hasan. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Qala akhbarani abi, telah menceritakan kepada aku bapakku. Qala hadatsana Harmalah ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri, juga murid Imam Syafi'i di Mesir. Qala, dia berkata, sami'tu Syafi'iyya rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ihdzaril a'war, hati-hatilah dengan orang yang a'war. A'war adalah seorang yang matanya buta sebelah atau cacat sebelah. Siapa contoh? Dajjal. Jadi Dajjal itu tuan-tuan bukan bermata satu. Nya nampak doang dia, dikaitkan dengan Arab Saudi ya. Gambar-gambar mata di tengah suci, bukan. Tak mata di konyang nah. Kabarnya ada lahir bayi dari tadi mana waktu itu. Itu matanya satu di atas keningnya. Banyak yang menafsirkan ikodah Dajjal. Dajjal itu lalamu ada dalam hadis jasasa di Tamir Ad-Dari menceritakan ke Nabi SAW, mereka tertampar sebuah pulau dan bertemu dengan Nabi, mengatakan itulah barangkali Dajjal itu yang dia sudah ada dan Allah panjangkan umurnya menjadi fitnah terbesar di akhir zaman. Kemudian dia jadikan dia bisa melakukan apapun dengan izin Allah, bisa menjadikan dia punya surga, punya neraka, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Orang yang tidak beriman tertipu, tapi orang beriman akan membaca di keningnya kafara, kafir, kafir. Tapi orang munafik tidak. Seluruh negeri dimasukinya, termasuk Kinang, iya, termasuk Kinang, kecuali hanya dua, Makkah dan Madinah. Tapi di Makkah ada orang munafik, iya, mereka yang menyongsong Dajjal keluar. Di Madinah ada munafik, iya, mereka yang keluar menemui Dajjal. Nabi menceritakan sampai-sampai para laki-laki mengikat para istri dan orang tuanya, ibunya, supaya jangan bergabung dengan Dajjal maksudnya yang di Madinah, mengikat para istri, anak-anak perempuannya, kemudian orang tuanya, jangan sampai bergabung dengan pasukan Dajjal. Dia datang nanti dari arah Asbahan di mana? Daerah, kalau dalam istilah dulu, dari daerah timur. Ini orang juga ketika menafsirkan dari timur, dia katakan dari utara. Dulu tidak ada istilah utara dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Semua yang arah terbit matahari disebut timur, sekalipun dia utara. Maka ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak istilah itu. Makanya disebut di kawasan daerah timur mengarah ke terbitnya matahari, diikuti oleh 50.000 orang, 70.000 orang dari Yahudi di
Asfahan. Asfahan di mana sekarang? Di Iran. Asfahan itu letaknya sekarang di Iran. Ma'asyiral kiram dirahmati. Jadi Nabi katakan inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Kalau disebut oleh Nabi Tuhan kita tidak buta sebelah, maksudnya apa? Berarti Allah punya mata. Kalau tidak apa disebutkan tidak buta sebelah? Sebab apa? Sebab Dajjal itu nanti mengaku jadi Tuhan. Makanya orang beriman diingatkan Nabi, kalau ada yang ngaku jadi Tuhan buta sebelah, jangan percaya, karena dia bukan Tuhan. Karena Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya, tapi matanya dua-duanya baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Nah, kalau ditakwilkan jangan ada masalah. Yang tokoh-tokoh ditakwil deh kan ditakwil deh. Artinya kekuasaannya tidak buta sebelah. Takwil aja itu. Kekuasaannya tidak buta sebelah. Allah musta'an. Atau rahmatnya tidak buta sebelah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian wal ahwal. Hati-hati dengan yang berbuta sebelah. Wal ahwal, dan yang bermata juling. Ciliang. Tak lihat ciliang dah. Ciliang tu, tahu ciliangnya? Nah, disebut dengan al-ahwal. Dari kalimat hala yahulu, hawalan atau hiwalan, artinya berpaling. Jadi maknanya matanya tidak lurus. Kalau pandangannya ke depan, berarti bukan ke depan mandangnya. Wal a'raj, demikian juga orang yang tengkak. Tengkak apa? Pincang sebelah. Karena jalannya akan seperti orang yang sedang mendaki. Araja asli katanya adalah naik. Maka mi'raj datang dari kalimat araja ya'ruju. Disebut orang yang pincang dengan al-a'raj karena berjalannya seperti orang yang sedang naik. Ada nondak pincang ketika naik tangga? Naik tangga, oi. Ndak naik lift ndak berjalan dok dapat. Lift no berjalan. Ketika kita naik tangga, ada yang tidak, yang ndak condong tengkak. Kalau nawa berarti pocong nyuruh. Bambu. Iya. Antu pocong. Tapi kalau yang selama orangnya kita setiap naik, maka disebut apa namanya, selalu seperti berjalannya orang pincang. Maka disebutlah orang pincang a'raj, karena dia seperti orang berjalan ketika orang yang naik sedang berjalan naik tangga. Itu pula lah disebut keluarga itu dengan rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak pincang. Karena kalau tidak pincang, tidak lawak minta tolong dipegang daerah. Karena itulah pentingnya kita saling menopang, saling memegang. Jangan sampai jatuh. Calah pincang, penting leh selamat. Tadi sahabat ada nasihat salah seorang pejabat di Madinah waktu mula nikah, dia bawa nikah man, iya. Bedanya nyanyi. Kau nasihat datuk dan keadaannya nang kanang lelok. Kalau wasu yang dibini yang do 65% dari semua yang pernah kau bayangkan dari calon istri itu pegang lelok maunya lah, mumtaz nilai do excellent do nya. 65% kesannya dari semua yang kita harapkan dari seorang istri. Atau dapat dia abang 75, jen banyak je nuntut lah. 65 je lah.
tinggi nilai, la excellent, la mumtaz. Itu dapat salah 5 orang hijau lah. Besok dia ambil dia masuk. Esok dah talak 3 jatuh, sayang pun tiba. Itu bahaya. Kenapa? Itu tu nang gilo, hari itu tu nang cinta buat gilo no. So lama-lama jadi wali majzub. Allah Ustaz. Jadi jangan sampai mencintai sampai gila. Nah, jadi al-a'raj adalah orang yang la ilaha illallah Muhammad, seperti orang yang berjalan ketika naik tangga, disebut al-a'raj. Kemudian wal ahdab min al-hadab. Wal hadabu itu adalah asal kalimatnya adalah min kulli hadabin yansilun. Mereka al-Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebut min kulli hadabin yansilun, dari segala tanjakan tentu adalah mereka turun dari situ atau lari atau keluar dari situ. Kau dah nampak ayu naik lewat di tanjakan bergelombangnya kan? Nah, itu namanya hadab. Nah, oleh sebab itu hadab juga, al-ahdab adalah orang yang bungkuk punggungnya. Orang yang bungkuk punggungnya. Sebab apa? Dia seperti onggokan tanah tadi. Makanya al-hadab pada asalnya adalah onggokan tanah, sehingga orang yang pincak orang yang bungkuk itu diibaratkan seperti al-ahdab, itu seperti onggokan. Wal ashqar, demikian juga al-ashqar, yaitu orang yang putih kemerahan atau berambut pirang. Wal kausaj, al-kausaj adalah orang yang tidak berjenggot sama sekali, yang tidak berjambang. Jadi awak masuk saudara ya, yang tidak ada berjambang atau tidak berjenggot sama sekali, bukan karena cukur, tidak, tapi karena memang tidak ada sama sekali, disebut dengan al-kausaj. Ikut habis saudara imam. Hati-hati dengan orang yang a'war, buta sebelah. Wal ahwal, yaitu yang juling. Wal a'raj, orang yang pincang. Wal ahdab, orang yang bungkuk, bukan bungkuk karena tua, tapi memang bungkuk dari sejak lahir. Wal ashqar, yang berwarna putih kemerahan kulitnya. Wal kausaj, dan orang yang tidak berjenggot atau berjambang sama sekali, yang tidak berewok. Wa kullu man bihi ahadun fi badanihi, dan semua orang yang ada cacat di badannya. Wa kullu naqisil khalqi, yang ada kekurangan penciptaannya. Fahzarhu, hati-hati. Fa innahu sahibul tiwa, karena dia pandai, atau kalau bahasa kitanya galiu, licin, suka pandai berkelit, pandai berkelit. Tahu berkelitnya? Galiu tentunya, lainnya ya, licin. Nah, bisa. Jadi iltiwa artinya berbelok-belok. Ya, susah dipegang janjinya, suka dipegang perkataan. Wa muamalatuhu asirah, berinteraksi dengannya sangat sulit. Ya, kita punya pengalaman tuan-tuan nak ben gedang. Ya. Ini mungkin secara umum yang punya tabiat itu adalah orang-orang seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini tabiat asal. Tapi kadang-kadang orang dengan tahzib, dengan digembleng, dengan adab, dengan akhlak, dengan agama, dengan akidah, insya Allah menjadi tabiat itu menjadi hilang. Tapi kalau pada asalnya, wallahu alam, seperti kata Imam Syafi'i, fa innahu sahibul tiwa. Ini orang suka mempersulit, suka
sulit. Wa mu'alatu asira, dan berinteraksi dengannya sangat berat atau sangat sulit. Wa qala Asy-Syafi'i marratan ukhra, berkata Asy-Syafi'i di kali yang lain, fa innahum ashabu khibbin, mereka itu adalah orang yang suka menipu, menipu atau menipu, melakukan makar. Nah, ini berdasarkan ilmu firasat yang dipelajari oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Jadi hati-hati, tapi yang paling hati-hati tadi Al-A'war Ad-Dajjal, ya. Al-A'war Ad-Dajjal. Nah, karena berinteraksi dan bermuamalah dengan mereka sering kita tertipu. Ya, tak ada salahnya, hati-hati aja. Hati-hati saja. Nah, qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, yaitu Imam Ibn Abi Hatim yang menulis kitab ini, innama ya'ni idza kana wiladuhum bihadzal halah. Maksud Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu orang-orang ini sejak lahirnya membawa seperti itu sifatnya sejak, atau sifat bawaan lahir. Fa amma man hadatsa fihi syai'un min hadhil ilal, adapun seseorang yang terjadi padanya karena suatu kecelakaan, wa kana fil asli sahih tarkib, padahal asalnya mereka itu sehat walafiat, lam tadurra mukhalatatuhu, berinteraksi dengannya tidak tidak mendatangkan mudarat. Wallahu alam. Nah, bisa dipraktikkan? Bisa dipraktikkan? Aku aku cuma abi kana isodo. Kau Imam Syafi'i nyabui dan natur dan natur. Nah, kalau Ustaz ukuran contoh tak masuk ke Ustaz cenah. Kalau dia masuk contoh ya lah. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang itu kan tabiat dasar. Tapi berapa banyak pula orang yang dengan sifat ini yang kita temukan dengan ditahzib, dengan digembleng dengan agama, dengan adab, dengan tata kerama, kadang lebih hebat lagi daripada yang sehat. Ya, wallahu alam. Seperti saya temukan di sana, misalnya ada orang yang pengusaha properti paling besar, termasuk paling besar di Madinah itu pada umumnya orang-orang yang di resepsionisnya atau OB-nya atau apanya adalah orang-orang yang dengan bawaan cacat. Wallahu alam kenapa beliau bawa seperti itu, mungkin untuk mengangkat izzah orang itu. Artinya daripada diberikan bantuan gratis tanpa bekerja, mungkin merendahkan baginya. Maka dia sengaja suruh mereka bekerja, walaupun sebenarnya karena saya tengok cik nongkrong nak situ nak siapa kerja sono. Cuman begitulah Syekh menjaga air muka orang itu. Jadi bukan untuk bukan untuk betul-betul dipekerjakan, tapi adalah supaya mereka punya kebiasaan untuk tidak merasa minder. Dan mau gaji, dan bukan hanya dapat sedekah, kan tentu lebih beda antara yang diberi dengan yang menerima gaji. Buktinya kalau terlambat tolong tuan-tuan demo guys, kan ya? Kalau terlambat kan tolong demo renang tu. Coba kalau nemo sedekah tolong demo. Itu keterlaluan cik demo sedekah sudah demo lah. Terlambat dibayarnya kan. Tak betul kaji kadang sampai di demo orang. Kenapa? Karena dia pun rasa berhak. Maka itulah barangkali salah satu tanda dan ciri khasnya pemurahnya orang-orang kaya yang beragama itu. Dan mudah-mudahan yang punya cacat-cacat seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini digembleng dengan agama, dibina dengan akhlak, dibina dengan orang-orang dengan kesalehan, insyaallah akan tabiat dasar itu akan terkalahkan oleh ilmu dan amal tadi. Wallahu a'lam. Mas waktu saya ya, kita azan dulu dan kita tambung sebentar insyaallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Masyarakat kiram rahmati Allah. Kita lanjutkan atau kita tutup aja? Hah? Lanjut. Ni kau dah kau ni dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala rawi akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Handali ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab ini. Qala akhbarana Ar-Rabi' atau hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Misri Al-Muazzin, itu sahabat dan murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang paling berbakti kepadanya di Mesir. Qala sami'tu Asy-Syafi'iyyah, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, berkata, ma ra'aitu saminan aqilan qat illa rajulan wahidan, saya tak pernah melihat orang yang gemuk yang cerdas sekalipun. Tak pernah melihat orang gemuk yang cerdas sekalipun. Masya Allah, sedih aja dia. Atau dia nak wasu jawab kan tak? Allah musta'an. Tak, dan kalau sampai wasu Syafi'i waktu kui dahulu wasu. Nah, subhanallah. Saya tak pernah menemukan orang gemuk
gempal, yang cerdas, yang berakal sekalipun. Illa rajulan wahidan, kecuali hanya satu orang. Masya Allah, berarti terbuka kesempatan dua. Kan ya? Kan ya? Ini ada tak basuh jawab bukan? Kalau basuh mungkin sampai dia kecuali dua. Itulah awaklah ambil lahir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang beliau katanya illa rajulan wahidan, kecuali satu orang laki-laki. Disebutkan di riwayat lain bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, murid kesohor Imam Malik, dan sebelumnya murid Imam Abu Hanifah, dan kemudian berkawan pula, bersahabat pula dengan Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, 3 imam ya. Ya, 3 imam mazhab bisa dia bersamanya. Kalau gitu hebat barangkali ya. Sah? Hebat enggaknya? Luar biasa. Berguru pada Abu Hanifah, kemudian belajar sama Imam Malik, dan sering muzakarah ilmu dengan Imam Asy-Syafi'i, karena sama-sama seguru dengan Imam Malik. Beliau punya kitab Al-Muwatta riwayat Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, dicetak sampai sekarang. Diceritakan pernah berdebat panas sekali dengan Imam Asy-Syafi'i, dan mereka sering berdebat, tapi selalu bersahabat. Saking panas perdebatan itu, seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Khatib dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, dalam Al-Jami' juga, bahwasanya sampai dia gapok putih-putih buah jubahnya, buah bajunya. Dia pernah tuan-tuan nengok berdebat macam itu. Kalau pernah nengok macam itu, wajib dam nengok dia kan. Nah, subhanallah, sampai putus-putus buah bajunya. Berdebat. Habis itu selesai perdebatan di tempat terpisah. Kalau wakini bolehlah kata konferensi pers ya. Ditanya oleh murid-muridnya. Al-Muhammad Al-Hasan ditanya tentang Asy-Syafi'i, tentu Asy-Syafi'i ditanya tentang Muhammad Ibn Hasan. Apa komentar daripada Asy-Syafi'i terhadap Muhammad Al-Hasan? Wallahi ma ra'aitu saminan qad amla'a ilman min Muhammad Ibn Hasan. Tak pernah saya melihat orang gemuk tapi penuh dengan ilmu badannya seperti Muhammad Ibn Hasan. Dan Imam Muhammad Al-Hasan ditanya pula tentang Syafi'i di tempat terpisah. Lalu dia bilang, bagaimana tentang Syafi'i tadi perdebatan itu? Apa jawaban Asy-Syafi'i rahimahullah? Al-Muhammad Al-Hasan, ma ra'aitu fatan aqala minhu. Saya belum pernah bertemu anak muda, karena Muhammad Hasan lebih tua daripadanya, anak muda secerdas Asy-Syafi'i. Kalau sampai berita yang pertama ke Syafi'i, dan sampai pula perkataan Syafi'i pada Muhammad Hasan, berbantah kaji? Berbantah? Enggak kan? Nah, cuman masalah wakini enggak, cuna punya buya das mandu tadi. Enggak ngerti kan ilmu rijal tentu adanya. Tu sampai itu ke awak lewo nang ora. Hah? Itu tentu bertanya long ke awak. Itulah bedanya kita dengan mereka. Mereka mencari ilmu, mencari kebenaran. Kita kalau bertemu nak cari ketenaran. Itulah sebabnya pernah saya katakan, saya diundang oleh seorang buya, ketua lembaga dakwah di Pekanbaru, dan meninggal rahimahullah. Ya, sajam dokek, sajam gawe cito nak mambo-ambo untuk diskusi dengan beberapa orang ustaz hebat lah di Riau, mungkin katakanlah ustaz terhebat di Riau ya. Ya, terviral lah, bukan terhebat, terviral lah ya. Mungkin banyak boya-boya godang yang tak kenal, ilmunya tinggi, cuman tak seterkenal mereka. Saya bilang siap,
Saya belum disebutkan siapa orangnya. Mau Ustaz kami undang untuk diskusi, siap. Nanti dipertemukan dengan para pakar-pakar Riau ni, ulama-ulama Riau ni, siap. Apa tema? Saya bilang tentang bid'ah. Mantap. Sah? Sebab kita ingin sekali masalah bid'ah ini supaya tidak lagi jadi saling menyindir, saling mengindikan, saling menjatuhkan, sah? Kadang saling membongak-bongakkan pula tu sebagian, sah? Kan ya? Tak ngerti, bongak dan sebagainya. Sampai tak boleh gara-gara dia awak, tak boleh orang Arab dia awak kan? Tak ada seorangnya Wahabi pandai bahasa Arab dia, Masya Allah. Pandai lah maknya tamat awaknya, tamat sekolah awaknya je ya. Dulu ranking dari 92 lagi 90 kan? Tanya pandai bahasa Arab pada orang Arab ke? Allah musta'an. Bagus. Siapa orangnya? Lalu dibilang bulan. Akhirnya kalau jadi itu perdebatannya seorang lawan 3 jadi. Seorang lawan 3. Nah, jadi itu dia. Hari debat tu Selasa. Kenapa saya berani? Pertama, saya tidak pernah akan merasa sedih kalau kalah. Kalah itu tidak ada masalah. Sebab kalah dalam kebaikan artinya ditunjukkan kesalahan kita, itu bagus. Sah? Dan saya tidak akan sedih kalau diberikan ilmu. Hatta kalau kalah atau dia ngiwak-ngiwak sama, tidak ada masalah. Ini kan akan disiarkan nanti dia dipaso dan ngaku gitu kan. Kalau tak paso kan tidak jauh berbeda ya. Nah, jadi kita ingin membuktikan. Kosan kau awak sang-sangnya tang jauhnya bi awak batu kan. Kosan di Plaza ada orang kosan. Tak tahu nak jawab kadang nak. Tu. Saya ingin sekali itu. Alhamdulillah Selasa, misalnya Selasa ikut, Ahad petang ditelepon dek Buya tu. Buya, condo tak jadi tu Buya. Apa je? Awal lah pasal dia buku sama motor sudah. Tentu baca-baca lah lihat kaji kan. Ya lah pasal dia buku sama motor kan rencana kan dambo tu. Kadang boleh batandai. Kau perlu jawab ke motor kan? Kau minta mana referensinya kan? Ada referensi. Kau tak minta dia percaya ke hafalan dan anda perlu buat buku no. Kan ya? Nah, tak cenderung sidang skripsi bawa otak buku dalamnya tak baca kira kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tak jadi donyinya. Yalah tak apa tu bila jadi nanti ambo telefon balik Buya. Alhamdulillah lama hati dia beliau tak ada telefon masuk bikin ibu no. Kok masuk telefon isu dulu. Kok sampai lama teleponnya lama hati tu isu no. Cuman ambo dapat bocoran sudah itu, semoga tidak benar, tapi kalau benar tidak juga masalah dah. Rupanya acara tu jadi tanpa saya sendiri. Jadi nampaknya barangkali mereka mengira kok angin condong tidak sesuai dengan keinginan perahu. Sah? Oleh sebab itu angin-angin utara aja lah yang sesuai dengan keinginan perahu. Akhirnya tidak jadi 1 lawan 3, tapi 3 sama-sama searah. Ya tidak masalah. Kalau takut mereka tidak ada masalah. Cuman kalau berita tak saya yang dimaksud atau tidak, saya tidak tahu apa saya yang dimaksud. Labau undang syekh kalian untuk debat masalah bid'ah, tak tolok datang dedonya. Antah. Berarti ada permainan di situ. Kalau permainan dan tak pandai main lah. Ini masih ada permainan. Ada mungkin sebagian orang yang bermain di situ. Ya dibuat seolah-olah saya tidak berani hadir. Akhirnya dibuat isu bahwa syekh kalian tak siapa kalian tak ambil nurah. Oh tak banyak murid je. Selamat ya Allah mengaku di murid dah. Lah undang syekh kalian untuk debat masalah bid'ah tak tolok datang dak donyinya. Mudah-mudahan bukan saya yang dimaksud. Mudah-mudahan bukan saya yang dimaksud. Karena kan ikut main suasu sodonya kan. Awak apalagi tak jadi dibuat tu ibu hati malah banyak perasaan kan. Itu tapi andainya saya dimaksud, begitulah kronologinya. Tapi kalau seandainya tanya dia kalau diundang oleh seorang mulai siap. Kalau seandainya diundang balik siap. Kata dia sahabat, tidak mencari kemenangan dan insya Allah tidak mencari
Pembenaran. Tidak pun bertemu nanti tidak masalah. Ya, artinya kawan-kawan tu tetap dengan bid'ah hasanahnya, awak tetap dengan sunnah hasanah. Tidak masalah, no? Kan ya? Tidak ada masalah. Akan yakini apa yang kita ilmui. Saya berilmu bahwa saya mengatakan bahwa bid'ah hasanah tidak ada. Yang mengatakan bid'ah hasanah ada pasti ahli bid'ah atau terpengaruh oleh bid'ah, atau salah paham terhadap ungkapan ulama masalah bid'ah hasanah. Dan insya Allah siap saya buktikan. Kan kalau tuan-tuan tidak setuju, hormati aja lah pendapat itu pendapat saya kok, sah. Dan silakan juga bahas, tidak ada masalah. Sebagaimana saya juga bahas pendapat para ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi jangan sampai dia dah bongak dah. Orang datang lari macam neko kan? Ya Ustaz dia. Ustaz. Kan sekali tadi caturuluan 2 juara 2 rumahnya kan ya? Ya kan? Toget atau tukau ni nilai. Sudah itu umur 1 tahunya. Tak lo sop pasti sampai bongak dah saya. Sah? Sampai tidak ngerti agama sama sekali. Kan lucu je. Ya, dia buat status tidak ngerti apa jawabnya dia, tidak payah lo ada kan. Ya, nasallallahu salamatul afiyah. Tapi kalau beda pemahaman, beda pengertian, tidak apa-apa. Tapi kalau sobi tidak ngerti sama sekali kan tidak lelah, tidak leher ya. Kan ya? Kat pandainya bahasa Arab, pandai bahasa Arabnya. Kan ya? Kalau belajar fikih, belajar juga fikih, belajar sejarah. Cuman salah atau berbeda menafsirkan sejarah bisa. Berbeda dalam mengambil kebijakan di dunia pendidikan dan dakwah bisa, sah. Sang mazhab nahwu juga ada mazhab basriyin, ada mazhab kufiyin kan. Imam Syafi'i ada qaulun qadim, ada qaulun jadid. Masa tidak boleh berbeda pendapat gara-gara berbeda kebijakan, berbeda pandangan, lalu dikatakan orang lain tidak paham sama sekali, tidak mengerti sama sekali dan sebagainya. Ini adalah salah satu sifat sombong yang tak boleh dipelihara. Ya, sifat sombong yang tak boleh dipelihara. Kalau ada siapa nyebut orang bangga kan, tak pernah nyebut tak ngerti, tapi salah paham itu biasa, atau berbeda dalam memahami itu biasa. Sama tadi tak pernah basuh enggak puak yang cerdas tu dia sabut dak lun basuh jawab. Nah, doanglah mudah-mudahan kui balik ya. Nya asal dulu kui. Sudah itu enggak puak sarang aja. Lebih-lebih sudah kono dek covid potong. Apa namanya? Kalau sebelum covid, ya buat, iya, boy 74, 75 kan pasnya kan. Asal itu sudah covid tambah 30 dah. Hanya seleon dah lama tunda. Ayo dia. Banyak lah orang elok siko. Ya banyak pula orang elok siko. Nana santu lah kena bulu makan. Ndak makan, gila so. Yang dia cuba ndak makan malam, subuh so kayak UGD dia. Amu tu makan lah. Kan dia pak. Dia cuba ndak makan malam pak. Sudah itu subuh ke UGD apa UGD-nya? Lain. Masaki. Nah. Jadi pada makan lawi di rumah, boleh makan kini sudah isya. Dah. Kau tak minta kau duit. Tapi kalau nak tahu nak tolak. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Ya, tapi ambo punya keinginan. Ambo 27 tahun kui. Boy sampai 9. Sudah itu 27 tahun kau puak. Jadi selana ompe. Ambo berharap mudah-mudahan ada 27 tahun lagi sedang. Aminkanlah weh. Gitu aja doa betul ni. Doa. Kan panjang umur, mudah-mudahan sehat kan. Tapi kalau seandainya apa, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Karena saat itu kita didoakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain saat. Dan antum dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbuat taat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.